밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Herina Dita Rahmania dengan NPM 211305337 dari kelas 5A Program Studi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum Archimedes pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Jadi, apa sih hukum Archimedes itu? Jangan lupa siapkan buku untuk mencatat ya. Nah, jadi hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip pengapungan di atas zat cair. Nah, hukum Archimedes juga adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam ke dalam zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut atau yang sering disebut dengan gaya apung. Nah, jadi hukum ini menjelaskan tentang adanya keterkaitan antara gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair. Akibatnya adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, tentunya benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Akibatnya benda yang diangkat di dalam zat cair akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan tidak di dalam zat cair tersebut. Bunyi hukum Archimedes itu sebuah benda yang apabila sebagian atau seluruh benda dicelupkan ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, yaitu harus diingat dengan baik nih, jangan sampai lupa ya. Selanjutnya, ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu yang pertama, benda akan tenggelam, yang kedua, benda akan melayang, dan yang ketiga, benda akan mengapung. Nah, maksudnya apa aja sih dari 3 kemungkinan tersebut? Jadi, yang pertama yaitu ada kemungkinan benda akan tenggelam. Keadaan ini bisa terjadi ketika massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis berat benda. Pada keadaan tenggelam, berat benda di dalam zat cair lebih besar dibandingkan gaya ke atas oleh cairan tersebut. Nah, kemungkinan yang kedua adalah benda akan melayang. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis berat benda. Benda yang melayang akan berada di antara dasar bejana dan permukaan cairan. Nah, kemungkinan yang ketiga yaitu ada benda akan terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Nah, untuk lebih memahami bagaimana sih terjadinya dari 3 kemungkinan tersebut, maka di sini saya akan memberikan contoh real dari terjadinya 3 kemungkinan hukum Archimedes tersebut. Selamat menyaksikan ya, jangan lupa disimak. Pertama, kita akan menguji tentang benda tenggelam. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah gelas transparan. Selanjutnya, kita tambahkan zat cair berupa air ke dalam gelas tersebut. Setelah ditambahkan air, benda selanjutnya yang kita butuhkan adalah besi atau sesuatu benda yang berat dan langsung kita masukkan ke dalam zat cair. Nah, dapat dilihat besi tersebut langsung tenggelam ke dalam air dikarenakan massa jenis dari besi lebih besar daripada massa jenis zat cair yaitu air. Ya, kita akan menguji tentang benda melayang. Yang kita butuhkan adalah air dan garam. Nah, selanjutnya kita larutkan garam ke dalam air tersebut. Lalu kita aduk sampai garamnya larut ke dalam air.
Nah, jika sudah larut, selanjutnya kita membutuhkan 1 butir telur yang akan kita masukkan ke dalam air larutan garam tersebut. Bisa kita lihat bahwa telur melayang di dalam zat cair berupa larutan air garam. Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan massa jenis dari telur dan zat cair besarnya sama dan menghasilkan benda tersebut melayang. Terakhir, kita akan menguji tentang kemungkinan benda terapung. Yang kita butuhkan adalah air dan sepotong kertas. Lalu kita masukkan kertas tersebut ke dalam zat cair yaitu air. Terlihat bahwa kertas tersebut hanya mengapung di atas air. Nah, hal ini terjadi dikarenakan massa jenis dari zat cair lebih besar dari massa jenis benda atau kertas tersebut. Nah, jadi itu dia penjelasan dan beberapa percobaan tentang hukum Archimedes. Semoga setelah menyimak semua penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan kita tentang hukum Archimedes. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan beberapa soal latihan yang telah kakak taruh di forum diskusi ya. Selamat mengerjakan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.